Iya, Mang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Darmasraya dengan seorang bandar narkoba terjadi saat pelaku hendak diciduk di rumahnya di daerah Jorong Kototuo, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati sebanyak 38 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam pengeras suara aktif. Warsono merupakan seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sudah 3 bulan menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkotika di Kabupaten Darmasraya. Tersangka mengaku membawa narkotika jenis sabu dari Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk diedarkan di Darmasraya. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Diduga barang haram tersebut dibeli atau didapatkan dari seseorang dari Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya dan ditembak orang tak dikenal jelang akad nikah. Sebuah kapal wisata terbalik di perairan pantai Malabero, Bengkulu. 7 orang tewas. Selamat malam pemirsa, polisi menangkap puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan saat merayakan pesta ulang tahun sambil berpesta miras. Polisi menyita puluhan liter miras yang disimpan di berbagai wadah dan sepeda motor. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Polisi menangkap 78 orang, diantaranya pelajar dan remaja putus sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja ini diringkus saat merayakan pesta ulang tahun salah satu anggota geng motor sambil mabuk-mabukan. Polisi juga menyita puluhan liter minuman keras dari berbagai wadah dan puluhan sepeda motor. Adapun aksi para remaja ini kerap meresahkan warga setempat. Mereka ada yang dianggap sudah dewasa dan ada yang di bawah. Dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini sebelumnya dia dapat mengkonsumsi miras. Jadi kita juga amankan mirasnya dan bertujuan untuk melakukan konvoi. Boleh dikata bahwa mereka adalah geng motor yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Akibat perbuatannya, para remaja ini ditahan di Mapolrestabes Makassar untuk dibina. Polisi mengimbau kepada para orang tua agar lebih ketat dalam mengawasi putra-putrinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan tak sadarkan diri usai dibacok dan ditembak orang tak dikenal. Mirisnya insiden tersebut terjadi saat korban akan melangsungkan resepsi pernikahan di rumah mempelai perempuan. Akad nikah pasangan Ahmad Anda dan Farida Aryani terpaksa ditunda akibat calon mempelai pria dirawat di rumah sakit usai diserang secara brutal oleh orang tak dikenal. Peristiwa berdarah ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang, ketika korban bersama keluarganya tiba di rumah mempelai wanita lokasi resepsi pernikahan.
Naas saat korban turun dari kendaraan, tiba-tiba 4 orang pria menyerang korban dengan senjata tajam dan senjata api. Serangan mendadak itu sempat membuat suasana panik hingga para tamu dan keluarga yang hadir berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Korban yang tak sempat memberikan perlawanan mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memburu para pelaku yang telah teridentifikasi. Korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saat itu ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit. Ini mobilnya kemudian? Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu dari video yang beredar, pihak keluarga mempelai yang berada di rumah sakit bersama penghulu tetap melangsungkan pernikahan meski korban masih belum sadarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban begal saat berteduh dari hujan di depan kios bakso. Meski telah berupaya mempertahankan sepeda motornya, namun komplotan begal yang berjumlah 4 orang berhasil merampas sepeda motor korban. Aksi nekat komplotan begal ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas merekam remaja putri saat berteduh dari hujan di depan sebuah kios bakso di Jalan Raya Randu Agung, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Wanita itu tiba-tiba didatangi 4 komplotan begal mengendarai 2 sepeda motor yang langsung merampas sepeda motor korban. Meskipun korban sempat melawan dan berhasil merebut kembali motornya, upaya tersebut tidak bertahan lama. Sepeda motor jatuh di tengah jalan akibat hujan deras dan para pelaku kembali merebut motor dan kabur. Korban diketahui bernama Mufidatul, siswi SMK Negeri Klakah, Lumajang, langsung mencari pertolongan usai peristiwa pembegalan terjadi. Sementara komplotan begal kabur ke arah barat atau Jalan Nasional Lumajang, Probolinggo. Memang kejadian seketika ada warga kita di wilayah Klakah yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya akan segera kita ungkap dalam waktu dekat. Karena kejadian-kejadian seperti ini sangat tidak kami harapkan terjadi di wilayah Lumajang. Kasus pembegalan kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi hingga saat ini masih memburu komplotan begal dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti rekaman CCTV. Pemirsa, ibu desainer Didit Maulana menjadi korban penjamretan di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku menarik kalung hingga korban terjatuh dan terluka di kepala. Inilah gambar rekaman CCTV saat pelaku menjamret kalung korban di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Korban merupakan ibu dari desainer Didit Maulana. Menurut petugas keamanan, korban sedang olahraga. Tiba-tiba dijamret kalungnya sampai terjatuh. Akibatnya korban terluka di kepala karena terbentur aspal. Sini biasanya mau kerja atau olahraga. Oh, olahraga. Kadang suka habis olahraga ngasih makan kucing gitu kan. Suka jogging. Tempat jogging sini rame biasanya pagi. Olahraga. Pagi jam 8-an. Itu pelaku sering mondar-mandir perumahan sini atau gimana Pak motornya Pak? Kurang, kita namanya orang banyak ya, patung bini kita kurang perhatiin atau itu. Tapi sama petugas PPSU udah ditegur tuh dia karena udah 2 kali ngelawan arah kan. 2 kali ngelawan. Ditegur, Mas ini salah nih arahnya gitu kan, katanya kita nggak tahu dia mau berbuat jahat kan katanya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.
Menolak ditertibkan wanita pedagang ikan asap di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Selain mengamuk, pedagang juga sempat mengancam petugas dengan senjata tajam. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dengan sejumlah penghuni. Belum dibayar udah pahit. Tolong kami, Bapak, tolong. Sudah hancur. Penghuni indekos berteriak dan menangis histeris melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelumnya membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan, Deli Serdang. Salah seorang warga yang menduduki lahan mengaku memiliki surat tanah yang dikuasainya belasan tahun. Turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya. Dan kami pernah meraih, kami dirongrong oleh PT Orta Berjaya, ya PT Orta Berjaya 2013. Nama suami saya Emar Paung pernah dirongrong, tetapi keputusan sampai ingkrah menyatakan bahwa pihak PT Orta Berjaya ditolak sebagai penggugat. Sementara itu, jurusita PN Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bang, tadi sempat ada perlawanan dari penghuni rumah, Bang. Ada penolakan tadi ya, Bang? Nah, gimana? Sudah diberitahu, Bang, sama Sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Razia penjual obat keras di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai aksi kabur-kaburan sejumlah pedagang. Razia digelar pemerintah Kota Jakarta Pusat menyusul kian maraknya peredaran obat daftar G yang dijual di kaki lima secara terang-terangan dengan dibekingi para preman. Sejumlah penjual obat keras kaki lima langsung berlari kencang ke atas jembatan penyeberangan orang ketika mengetahui adanya razia di tempat mereka berjualan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas berhasil mengamankan seorang pedagang yang tak sempat kabur.
Dari tangan pria tersebut, petugas mendapatkan barang bukti 100 butir obat daftar G jenis tramadol. Razia sengaja digelar pemerintah Kota Jakarta menyusul kian maraknya peredaran obat daftar G yang dijual kaki lima secara terang-terangan. Para pedagang bahkan berani menjajakan obat dagangannya tanpa resep dokter karena dibekingi preman. Obat ini tentunya memang dilarang dijual secara bebas. Ini harus dengan resep dokter dan juga dijual di apotek. Ya, jadi tidak mudah orang untuk mendapatkan obat-obat semacam ini karena punya dampak yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang memang tidak selayaknya menggunakan obat tramadol ini. Meski tidak ditahan, namun sebagai sanksinya penjual obat tramadol dibawa ke panti sosial untuk menjalani sanksi tindak pidana ringan di pengadilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, polisi gelar patroli dan razia di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dipimpin Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, polisi gelar patroli dan razia preman di sepanjang jalur Ranca Ekek yang terdapat puluhan pabrik tekstil. Kegiatan di kawasan industri ini dilaksanakan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha, dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Sementara itu pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak secara tegas. Menindaklanjuti keresahan masyarakat atas aksi premanisme mengatasnamakan ormas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta. Kapolda Metro Jaya menyatakan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemirsa, sebuah kapal wisata yang membawa penumpang dari Pulau Tikus terbalik pada Minggu sore di perairan pantai Malabero. Sebanyak 7 orang tewas akibat insiden tersebut.
Pemirsa, kecelakaan kapal wisatawan ini terjadi akibat cuaca buruk di perairan Malabero pada Minggu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapal wisata Tiga Putra diduga kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik. 7 orang dilaporkan tewas dan petugas gabungan dari Basarnas dan relawan masih terus melakukan pencarian. Sementara penumpang lain dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan RSUD Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum ada informasi pasti mengenai jumlah total penumpang yang berada di dalam kapal naas tersebut. Pihak berwenang masih berupaya mengumpulkan data dan melakukan pendataan terhadap para korban. Yang korban ini kembalikan ke keluarganya. Semua nanti proses pengembalian ambulan kita cukup dan kita juga biayai pemberangkatannya. Posisinya baik, ini tadi baru diberangkatkan yang dari Curug. Mudah-mudahan korban yang meninggal nggak bertambah lagi dan yang ini yang sakit yang semua bisa diselamatkan di Rumah Sakit Bayangkara maupun di Rumah Sakit Kota. Ya, untuk ini musibah. Ya pemirsa, seperti apa penanganan korban kapal wisata tenggelam? Sudah bergabung rekan Endro Dwi Rawan dari Posko Pantai Malabero, Bengkulu. Selamat malam Endro. Endro, seperti apa kondisi di sana dan penanganan korban kapal wisata tenggelam seperti apa saat ini? Telah membuka posko bagi para korban untuk keluarga bisa mendatangi lokasi ini. Sementara para korban sendiri sejauh ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Kota Bengkulu. Sejauh ini sejumlah korban meninggal dunia telah dibawa pihak keluarga masing-masing. Demikian. Baik Endro, ada berapa jumlah korban baik yang meninggal maupun mungkin yang saat ini dirawat secara intensif? Dari laporan awal korban meninggal dunia ada 7 orang, sementara yang dirawat sejauh ini ada sekitar 58 orang. Baik Endro, lalu untuk kondisi di Posko Pantai Malabero saat ini seperti apa? Dan di sini masih ada pihak tim gabungan dari polisi seperti Basarnas dan BPBD, serta ada juga dari keluarga korban yang masih menunggu. Karena dari informasi yang ada masih ada sejumlah korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Apakah Anda mengetahui informasi lebih lanjut berapa mungkin korban yang masih di tahap lakukan pencarian saat ini? Dari data yang kami dapat di lapangan, ada penumpang kapal tersebut berjumlah 98 orang. Ada sekitar 15 orang lagi belum ditemukan sejauh ini. Baik Endro, lalu saat ini upaya pencarian dilakukan seperti apa? Apakah Anda mengetahui informasinya? Masih ada tim dari Basarnas masih siaga dengan perahu karet. Namun karena malam hari mungkin pencarian dilakukan sementara. Baik, untuk penyebab kapal ini tenggelam sendiri, apakah ada informasi lebih lanjut? Sejauh ini belum ada rilis resmi dari Basarnas ataupun pihak terkait lainnya. Namun pada saat kejadian di lokasi ini cuaca sedang badai, cuaca angin kencang dan badai. Baik Endro, terima kasih atas informasinya melaporkan langsung dari Posko Pantai Malabero, Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di News Malam pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebagian bangunan sekolah TK di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ambruk. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi bangunan sekolah taman kanak-kanak di Desa Sukoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah ruangan yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ambruk akibat tertimpa tembok bangunan di sebelah sekolah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Diduga tak kuat menahan kencangnya angin, tembok sepanjang 40 meter roboh dan menimpa bangunan sekolah TK yang belum lama dibangun. Setelah kejadian, sejumlah guru dan dibantu warga bergotong royong membersihkan puing reruntuhan yang menimbun berbagai fasilitas sekolah. Guru masih di sini, langsung tiba-tiba kan itu hujan pakai angin. Kok geruduk gitu langsung semua guru lari. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, anak-anak pun sudah pulang, jadi tidak ada korban jiwa di sini. Ini pagar belakang dari kita itu kemarin baru selesai bikin taman baca di sini, terus
itu kerobohan gedung dari pagar IPHI roboh ke selatan, numpangi pagar skor ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 210 orang. Puluhan diantaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, dan diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit. Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 210 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Bogor. Sementara itu sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas dan juga kita lakukan penyegaran. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga. Dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir, sehingga
kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait motif masih diselidiki oleh polisi. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahasiswa tersebut kini ditahan di Bareskrim Polri. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa
yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah sampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat. Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua, dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo Jokowi yang kini jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim. Habibur Rahman meminta mahasiswi tersebut ditangguhkan penahanannya. Ini benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya, kami melihat anak tersebut, ya, adik mahasiswi tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya, tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KMITB menggelar aksi terkait penetapan tersangka SSS yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Masa meminta polisi untuk membebaskan mahasiswi berinisial SSS tersebut. Itu keluarga kami yang ditahan. Bebaskan! Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi daerah atau Rakorda sekaligus halal bihalal dengan DPD Partai Perindo se-Jawa Timur di Kota Madiun. Selain menjadi sarana silaturahmi antara pengurus dan kader Partai Perindo, acara ini juga menjadi ajang konsolidasi menuju pemilu 2029 mendatang. Rakorda dan halal bihalal DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Timur turut dihadiri Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Marga Mahendra. Dalam acara yang berjalan hangat dan penuh semangat ini, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi intensif kepada seluruh pengurus dan kader untuk menyongsong pemilu 2029 mendatang. Untuk mengembalikan semangat dari Partai Perindo khususnya di Jawa Timur, kita perlu mempersiapkan verifikasi faktual partai politik hingga strategi kemenangan untuk Partai Perindo di tahun 2029. Jadi ini adalah momentum yang sangat penting untuk dihadiri oleh anggota DPD, DPW Partai Perindo se-Jawa Timur. Koordinasi dan konsolidasi di berbagai daerah akan terus dilakukan Partai Perindo sebagai persiapan menyusun strategi dalam menghadapi pemenangan di pemilu 2029 mendatang. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar. Razia ini dilakukan polisi atas maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir. Pertama minta berapa? Pertama, lu harusnya minta aku berapa? Tadi kasih 5.000 kamu mau nggak? Saya disuruh Pak. Iya minta berapa tadi? Kamu tadi kasih 5.000 mau nggak? Kasih 5.000 nggak mau kan? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah siang tadi. Sebelum dibawa ke Candi Mendut Magelang, air yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut disakralkan dengan ritual puja bakti.
Puluhan biksu dari berbagai sangha melakukan ritual pengambilan air suci Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Secara bergantian, para biksu mengambil air suci di Umbul Jumprit yang dimasukkan ke dalam kendi. Total ada 22 kendi yang diambil dari mata air Jumprit. Usai pengambilan, air suci selanjutnya disakralkan terlebih dahulu di altar Umbul Jumprit Temanggung. Mereka kemudian melakukan puja bakti, diikuti umat masing-masing sangha. Menurut Biksu Wiwirya, air bermakna sebagai sumber kehidupan, serta simbol kerendahan hati dan cinta suci manusia. Nah, pada hari ini kita pengambilan air berkah, air suci dari Ujung Jumprit yang kita percaya bahwa kemurnian daripada air berkah dari Jumprit ini masih sangat bagus, dan di mana makna air suci di dalam Buddhis itu adalah kelembutan hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan satu kehidupan kepada siapapun tak terbatas. Puluhan kendi air suci tersebut nantinya akan dibawa ke Candi Mendut di Magelang untuk disemayamkan bersama api abadi. Peringatan Hari Raya Waisak akan dilakukan di Candi Borobudur pada Senin besok. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Api suci Waisak tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Nantinya api suci Waisak akan dikirap ke Candi Agung Borobudur untuk perayaan Waisak. Api suci Waisak yang sebelumnya dibawa dari Merapen tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api dharma ini langsung disambut oleh biksu, pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia, dan sejumlah pimpinan majelis umat Buddha untuk disemayamkan dan didoakan di altar puja bakti. Seperti lilin jingga inilah selalu memancarkan cahaya. Usai prosesi di altar puja bakti, para biksu yang diikuti umat Buddha melakukan ritual pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Ritual ini dilakukan sambil membawa api dharma sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Bagi umat Buddha, api dharma merupakan simbol penerangan untuk kehidupan semua manusia di muka bumi. Kalau di Buddhism itu kita menderita nih karena awija atau dibilang kegelapan batin kan. Tadi dengan Buddha ibaratkan dengan enlightenment beings atau orang yang tercerahkan. Jadi api di sini melambangkan orang yang tercerahkan ini. Jadi api yang kita ambil untuk menerangkan kegelapan manusia dari kegelapan batin mereka. Rencananya, api dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak Senin malam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Tri Suci Waisak, ratusan umat Buddha melarung lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini, sebanyak 6.000 lentera dilarung ke sungai. Umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melarung 4 gunungan Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, kawasan Candi Borobudur. Sebelum umat melarung, terlebih dahulu digelar pembacaan doa dan parita suci di tepian Sungai Progo. Tradisi larung Pelita Purnama Sidi merupakan simbol pencerahan manusia, penerangan alam sekaligus kesejahteraan dan perdamaian dunia. Menurut Rama Lama Santoso, larung Purnama Sidi menjadi salah satu rangkaian dari perayaan Tri Suci Waisak. Total ada 6.000 lentera yang dilarung dan 10.000 pelita yang diletakkan di tanah. Permohonan apa kita larung agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para dewa dan naga. Biasanya kita persembahkan pelita. Biasa, lightingnya juga keren, terus acara juga sangat hikmat, jadi kita umat juga sangat menikmati, pokoknya luar biasa. Dalam peringatan Tri Suci Waisak 2569 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan serta mewujudkan perdamaian dunia. Dari
Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Setibanya di kota Mekah, Arab Saudi, jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umroh wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Mekah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Supporter timnas dinilai diskriminatif saat pertandingan lawan Bahrain. PSSI didenda 400 juta rupiah oleh FIFA.